Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah rabbil alamin, kita melanjutkan tentang seri Ramayana, karakter tokoh dalam Ramayana. Kemudian kita kaitkan dengan Islam. Pertama, iman itu Anoman. Anoman ini memiliki warna atau karakter Wanoro atau monyet, warna putih, melambangkan kesucian dan keimanan, bahwa ternyata hewan yang memiliki keimanan itu lebih baik daripada manusia yang tidak punya iman. Jadi keimanan ini menjadi target, menjadi nilai yang paling esensial dalam kehidupan teologi. Kemudian Anoman ini diceritakan pernah dibakar, namanya Anoman obong, itu pembakaran. Nah, ternyata dalam pembakarannya itu Anoman nggak terbakar. Ini juga pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim itu dia dibakar oleh Raja Namrud, maka Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran dan dia oleh Allah diselamatkan. Waktu itu Nabi Ibrahim berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, kemudian Allah menjawab dengan ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukupkanlah Allah sebagai pemberi nikmat dan mewakili semuanya. Ni'mal maula wa ni'man nasir, dia adalah pelindung yang nyata dalam kehidupan ini. Kemudian Allah memerintahkan dengan ya naru, hei api padamlah. Ya naru bardan. Ya naru, hei api padamlah, dan wassalam dan selamatkan Ibrahim. Ini juga pernah dialami oleh tokoh namanya Anoman ini ketika dia dari duta dari Poncowati ke Alengkodiraja itu dibakar oleh Raja Rahwana. Kemudian Raja Rahwana membakar Anoman, bukan musnah namun membesar menjadi Triwikromo besar, dan itu membakar Alengkodiraja menjadi hangus. Karena apa? Iman ini adalah karakter yang mampu menahan dari gejolak bakaran amarah. Karena amarah itu berasal dari api, maka api ini yang bisa mengendalikan adalah sebuah iman. Jadi lambang api, lambang iblis itu bisa kendalikan oleh iman, maka Anoman imannya mantap dan mampu menahan seluruh pembakaran yang dibakar zaman ketika jadi duta di Alengkodiraja, untuk membuktikan apakah di sana ada Dewi Sinta atau tidak. Ternyata Dewi Sinta ketemu, maka saat pertemuan itulah, setelah ketemu, maka Anoman dihukum dengan hukum bakar. Nah, Nabi Ibrahim sama, waktu zaman Nabi Ibrahim membuktikan bahwa patung-patungnya itu tidak bisa berdaya, tidak memiliki akses manfaat. Nah, patung yang kecil dihancurkan, yang besar dikasih kalung kampaknya, sehingga dimenangkan diplomati oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena mereka Raja Namrud kewalahan, maka dia dihukumi dengan hukum bakar juga. Karena hukum bakar ini kan semua pada datang membawa kayu untuk dibakar bersama, sehingga kalau dikomplain orang nggak bisa. Nah, namun oleh Allah diselamatkan. Jadi ada dua tokoh legendaris, Nabi Ibrahim dibakar tidak mampu, Anoman dibakar juga tidak akan mempan, sehingga menjadi daya daya tangkal yang tinggi terhadap ujian yang dari api. Nah, jadi api itu amarah. Nah, amarah itu yang bisa menghancurkan ya iman. Maka saat imannya kuat, maka insya Allah semua akan jadi nikmat. Nah, kemudian di sini ada tokoh yang mantap juga yang namanya Rama. Rama ini adalah tokoh dari Ayodhya. Jadi karena waktu itu mau di wisuda, namun orang tua tirinya, ibu tirinya nggak seneng, maka
dia akhirnya mendirikan negara namanya Poncowati. Nah, dari negara Poncowati itu ditemani oleh adik kekasihnya namanya Lesmono Murdoko. Ini nama tokohnya. Jadi Islam dan ihsan ini seakan-akan dia nggak pernah pisah. Ini kalau dalam pewayangan Wisnu itu adalah Dewa Wisnu pecah jadi dua. Itu Rama dan Lesmono ini. Nah, Rama dan Lesmana ini adalah ibaratnya Nabi Ibrahim dengan Ismail. Kalau Nabi Muhammad dengan Ali. Kalau Musa dengan Harun. Jadi ini adalah tokoh-tokoh yang memang nggak bisa dipisahkan. Maka tokoh legendaris Rama itu dibarengan dengan Lesmono Murdoko. Nah, kemudian ada permasalahan yaitu Dewi Sinta. Nah, Dewi Sinta ini ketika dalam perang tanding, maka yang menang adalah Rama. Maka di Permaisuri diambil jadi istrinya Prabu Rama. Tapi sebenarnya Sinta ini cintanya kepada Lesmana. Jadi sebenarnya Lesmana itu, Dewi Sinta ini sayang kepada Lesmana. Karena mengingat kalau terjadi segitiga cinta, maka Lesmana ini menyatakan dia wadat, nggak mau nikah. Ini untuk memberikan safety kepada kakaknya Rama yang kemudian kepada iparnya Sinta. Ini dia perjuangan, bahkan mengorbankan dirinya untuk tidak nikah, menyelamatkan pernikahan antara Rama dengan Sinta. Jadi Rama Sinta itu adalah sebenarnya ada cinta segitiga. Ini yang sering nggak diceritakan di pewayangan. Nah, inilah dia berani korban untuk mengubur cintanya demi untuk menegakkan dan sekaligus menjaga kakaknya dan iparnya tetap bertahan menjadi seorang yang jadi tokoh, jadi sentra di Poncowati itu. Nah, itulah negara Poncowati ini menggambarkan sebenarnya sama dengan ketika Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi kalau Rama dari Ayodhya ke Poncowati, kalau Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, selama 13 tahun di Mekah, nah, itu dia membekali dengan bekal yang kuat, nah, terutama dari sisi tauhid dan sejarah. Nah, itu wahyu-wahyu Makkiyah ini yang turun di Mekah itu 13 tahun, baru hijrah ke Madinah, di sana selama 10 tahun. Dalam waktu di Mekah usia 40 tahun sampai 53 tahun. Maka saat di Mekah, dari Mekah ke Madinah, itulah menjadi seorang raja yang namanya Raja Rasul itu. Kalau Nabi Raja Rasul, kalau Rama dari Ayodhya pindah ke Poncowati menjadi raja, namanya Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya ya ini. Jadi disitulah sebenarnya ada persamaan antara hijrahnya Prabu Rama dari Ayodhya ke Poncowati, hampir sama dengan Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah, dan di sana mendirikan negara Madinatul Munawwarah dengan dasar konstitusi perjanjian Hudaybiyah. Nah, rajanya Nabi Muhammad SAW, perjanjiannya konstitusinya Hudaybiyah, wilayahnya adalah Madinatul Munawwarah yang memiliki demokrasi kependudukan. Karena negara itu minimal ada 4 syarat, ada rajanya, ada konstitusinya, ada wilayahnya, dan ada masyarakatnya. Maka disitulah menjadi masyarakat madani. Nah, sekarang ini yang menjadi tembakan seluruh kehidupan, harusnya kita memiliki masyarakat madani. Di dalamnya itu multi, ya, masyarakatnya banyak, heterogen, namun semua tertata dengan rapi dan satu komando, yaitu sang raja. Teokrasi, yaitu yang diturunkan dari langit berupa wahyu,
yaitu Nabi Muhammad SAW menjadi raja di Madinah Munawwarah, sama hampir sama dengan Rama ketika menjadi raja di Poncowati. Nah, ini adalah kesamaan. Nah, mana duluan wayang dengan Islam? Nah, sebenarnya duluan wayang. Nah, kemudian Islam datang oleh Wali Songo, Kanjeng Sunan Kalijaga, dikubah wayang mengikuti Islam. Maka wayang ini karakternya menjadi karakter Islam. Sehingga wayang ini jadi tuntunan sekaligus tontonan. Karena semua mengandung makna yang sangat dalam kehidupan ini. Dasarnya sebenarnya Al-Quran dan hadis. Maka itulah sepuh-sepuh kita sudah memiliki imajinasi yang tinggi, kemudian budaya yang tinggi, sekaligus sekarang diakui oleh UNESCO tentang wayang. Ini berarti kita harus memperdayakan, sekaligus regenerasi harus memiliki tingkat kepedulian terhadap wayang dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita semua ini generasi yang baru harus lebih baik daripada generasi yang dulu, dan sekaligus wayang ngerembaka, wayang hanjayeng bawono. Dan insya Allah nanti ketika kita nonton wayang itu adalah sama dengan melihat diri kita. Nah, jadi narasinya dari Quran, dramanya dari wayang, kita tonton bersama, itulah kehidupan yang nyata. Kita nanti dilanjutkan dengan tokoh yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.